Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Maulana. Saya dari mahasiswa IAIN Salatiga. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan saya adalah 530201942. Dan saya Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu Qiraatul Kutub, dan temanya adalah hukum puasa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187 tentang hukum berpuasa. Di sini puasa pengertian puasa itu, puasa adalah merupakan ibadah yang telah lama berkembang dan dilaksanakan oleh manusia sebelum Islam. Jadi rukun Islam ini adalah, yang pertama ada yang namanya syahadat sholat. Ketiga ada yang namanya zakat. Yang keempat inilah tentang puasa. Dimana puasa ini adalah kita melaksanakan puasa hari ini. Puasa hari ini adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum puasa ini adalah menurut puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Saum yang artinya apa? Menahan. Jadi puasa ini dapat diartikan dengan menahan nafsu. Menurut bahasa dalam kitab Rawail Bayan yang ditulis oleh Muhammad Al-Sabuni adalah menahan terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Jadi ketika dalam kitab Rawail Bayan tadi dikarang oleh Muhammad Al-Sabuni ini adalah untuk apa? Untuk menahan terhadap sesuatu yang kita tinggalkan, begitu. Jadi menurut secara syarat puasa inilah adalah apa? Menahan diri dari hawa nafsu, makanan, minuman, terus ada yang namanya zima. Dan juga bersamaan dengan niat. Dengan niat apa? Ya, dengan niat terbitnya fajar matahari sampai tenggelamnya matahari sampai terbenamnya matahari, maksudnya. Begitu. Di dalam rukun dan syarat puasa ini ada yang namanya syarat sah puasa. Pertama ada yang namanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Berarti puasa itu adalah bagi orang-orang yang agamanya Islam, rahmatan lil alamin. Yang kedua ada yang namanya tamyiz. Tamyiz itu apa? Dapat membedakan nama yang benar dan mana yang salah. Itu namanya tamyiz. Itu dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Berarti bedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang ketiga ada yang namanya berakal itu mempunyai pemikiran yang luas pemahamannya. Yang ketiga ada yang namanya suci dari haid dan nifas. Ini yang keempat. Yang kelima ada yang namanya masuk waktu puasa akan sah bila dikerjakan apa? Dikerjakan pada waktunya dan terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Ada yang namanya terakhir ada niat itu adalah dari hati kita, dari pikiran kita. Niat itu adalah innamal a'malu binniyat. Ketika niatnya itu karena Allah, pasti Allah juga akan niatkan kepada hambanya untuk karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syarat wajib puasa. Yang pertama ada yang namanya Islam. Yang kedua balik itu seperti saya balik untuk berpuasa. Nah itulah. Yang ketiga ada yang namanya berakal, yang tadi berakal. D yang namanya mukim itu apa? Mukim itu tidak dapat perjalanan safar. Nah itulah mukim. Yang kelima ada yang namanya suci dari haid dan nifas tadi. Yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Rukun puasa itu pertama ada yang namanya niat. Yang tadi
sebuah hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Nah, sesuatu niat itu adalah tergantung kepada orangnya sendiri. Yang kedua adalah menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahankan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti ketika kita menemukan makanan wangi-wangian, atau kita mau ngambil minuman, ternyata hari ini puasa. Nah, itulah hal-hal dari yang membatalkan puasa. Tapi apa? Sampai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Ada yang namanya dalam surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu atas berpuasa, syam, berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas sebelumnya agar kalian itu bertakwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa orang-orang yang beriman itu diwajibkan atas berpuasa sebagaimana dalam rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Ayyaman ma'dudat, selanjutnya adalah ayat ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa yang diantara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, yang wajib sebanyaknya hari yang tidak berpuasa pada hari itu yang lainnya. Ayyaman ukhra 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankan wajib. Menjalankan wajib apa? Menjalankan wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu an tasumu khairul lakum la'allakum khairan lakum in kuntum ta'lamun. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya adalah tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi adalah ayat ini di atas tentang berpuasa, orang-orang yang berpuasa. Terus yang di bawahnya ini adalah tentang orang-orang yang orang yang diantara kamu sakit atau perjalanan atau tidak berpuasa. Itu tentang safar. Orang-orang yang perjalanan jauh, yang tadi mungkin tidak perjalanan jauh atau safar. Ayat yang terakhir adalah ayat turun lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagaimana petunjuk bagi manusia, dan penjelasan bagi mengenai petunjuk itu pembeda antara yang bahil, yang benar atau yang batil. Karena itu syahidaminkum syahra falyasum man kana maridan ala safarin faidatun ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Karena itu barang siapa di antara kamu di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, nah dia tidak berpuasa, oleh tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak berapa kali? Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Nah, pada hari-hari Allah lain, Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kemudian apa? Kemudian bagimu dia tidak menghendaki kesukaan bagimu. Hendaklah kamu mengucapkan apa? Bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk yang diberikan kepadamu. Agar apa? Agar kamu tuh bersyukur. Ayat yang terakhir yaitu 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya, dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, hamba-hambaku itu bertanya kepadaku tentang ayat-ayatku,
maka jawabanlah adalah sesungguhnya aku dekat bersama kamu hamba-hambaku. Jadi aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku. Apa perintahnya? Dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat hukum-hukum tentang berpuasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 187. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya berikan sebagai UTS saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.